Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Suci Cahyawati. Saya dari Prodi S1 Teknik Informatika dengan NIM 20.111.0244.1094. Baik, pada kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menginstalasi Nmap pada Kali Linux di dalam VirtualBox. Baik, pertama kita buka terminal pada Kali Linux. Pastikan apakah laptop kita sudah terhubung pada internet. Ketikkan perintah Nah, setelah Kali Linux menampilkan seperti ini, berarti komputer sudah terhubung pada internet. Baik. Selanjutnya, karena kita sudah masuk ke dalam terminal, jadi tidak perlu lagi masukkan perintah su seperti itu. Selanjutnya adalah memperbarui daftar paket yang ada di Kali Linux dengan cara apt update. Kita tunggu sampai selesai. Baik, sudah terupdate. Selanjutnya adalah menginstal Nmap dengan cara apt install Nmap. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, lanjutnya adalah mengecek versi Nmap. Nah, ini dia versi Nmap yang terinstall pada Kali Linux VirtualBox kita. Sekian dari tutorial saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nabil dengan NIM 20.111.0244.1080. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan menampilkan 4 perintah, yaitu dari perintah kelima Nmap version sampai dengan perintah install SSH. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Untuk perintah kelima, di sini kita diminta untuk menggunakan Kali Linux untuk mengecek Nmap version. Langsung saja kita masuk ke dalam Linuxnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam Linux. Di sini kita langsung saja ketikkan Nmap version. Setelah kita ketikkan seperti itu, maka di sini terlihat sudah jelas bahwa Nmap versionnya adalah 7,93. Nah, untuk perintah kedua, di sini kita diminta untuk melakukan shutdown ya. Di sini kita diminta untuk melakukan shutdown Kali Linux. Nah, langsung saja kita coba untuk men-shutdown Kali Linuxnya dari sini. Logout. Setelah itu kita klik shutdown. Nah, di sini sudah terkeluar ya, Kali Linuxnya sudah tershutdown. Untuk perintah yang selanjutnya adalah perintah nomor 7. Di perintah nomor 7 ini kita diminta untuk membuka Debian. Di sini kita sudah membuka Debian ya, tampilannya seperti ini. Kita buka dulu terminalnya. Setelah terminalnya dibuka, kita lihat pada perintah di sini kita diminta untuk masuk dengan superroot dengan perintah su. Langsung saja kita coba. Di sini kita ketik aja su, kita masukkan passwordnya. Setelah masuk passwordnya, kita udah berhasil masuk ke dalam perintahnya. Dan di sini kita ketik apt get install ssh. Ini untuk perintah yang nomor 8. apt get install ssh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Taufik. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 2 Praktikum Keamanan Jaringan Komputer. Di sini saya akan menjalankan beberapa perintah dari Debian. Ada perintah untuk cek status SSH, install Apache, cek status Apache, dan install FTP. Langsung saja, yang pertama saya akan melakukan cek status SSH dengan mengetikkan systemctl status SSH. Pertama masuk ke akses root terlebih dahulu.
lalu mengecek status dari SSH. Sini statusnya aktif. Kemudian perintah selanjutnya yaitu melakukan install Apache dengan menjalankan perintah install Apache 2. Install Apache 2. Di sini ketikkan saja Y untuk melanjutkan install Apache-nya. Ditunggu, ini merupakan proses instalasi dari Apache 2. Proses installnya sudah selesai. Kemudian perintah selanjutnya melakukan cek status Apache. Apache 2. Sini terlihat statusnya aktif. Kemudian perintah selanjutnya yaitu melakukan install FTP dengan menjalankan perintah apt-get install vs ftpd. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan disk CD2. Caranya mengklik kanan pada logo disk ini, kemudian yang DVD 1 ini kita uncentang, lalu kita memasukkan DVD 2 nya. Kita tunggu. Terlihat di sini ada notifikasi DVD 2 nya sudah kita masukkan, kemudian lanjutkan tekan enter. Oke, di sini proses instalasi dari paket FTP sudah selesai dilakukan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melakukan praktikum keamanan jaringan, yaitu laporan scanning dan probing pada tugas pertama, dimana saya akan melanjutkan tugas teman saya sebelumnya nama saya Bima Satria. Itu setelah kita apt-get install ftpd, kemudian kita bisa ngecek statusnya dengan cara ketikkan System Shield status ftpd. Ini untuk kita mengecek apakah sudah aktif. Kita tes. Oke, ternyata sudah aktif. Nah, setelah ini kita langsung mengatur jaringan internal pada VirtualBox untuk menghubungkan dua GUIs OS ya. Membuka VirtualBox Manager, ini VirtualBox-nya untuk menghubungkan salah satu mesin virtual yang ingin dihubungkan ke mesin yang lain atau virtual lain. Oke, setting. Setelah itu langsung kita buka setting dan buka network. Nah, setelah ini akan dilakukan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Jimmy Valdo dengan NIM 20.0102441019. Di sini saya akan membuat sebuah video tugas baru dari mata kuliah praktikum jaringan komputer. Oke. Di sini yang pertama kita membuka yang namanya aplikasi VirtualBox. Kemudian kita setting di bagian Kali Linux ini, buka setting, kemudian ke bagian network, kemudian ke bagian adapter 2, dan di adapter 2 tersebut kita enable, dan kita pilih namanya internal network. Nah, ini namanya kita biarkan saja. Fungsinya dari internal network ini untuk jaringan internal yang jenisnya
jenisnya untuk VirtualBox yang bisa menghubungkan setiap OS VirtualBox pada VirtualBox. Jadi jika terdapat 2 ataupun 3 OS pada VirtualBox, maka bisa saling terhubung atau saling bisa berkomunikasi. Oke. Kemudian di sini jika sudah memilih dan enable adapter 2D pada Kali Linux, kita langsung oke kan saja. Nah, kemudian kita setting juga untuk Debian-nya sama seperti yang di Kali Linux tadi, yaitu pertama network, terus itu ke bagian adapter 2 dan kita enable adapter 2-nya dan kita pilih internal network. Oke. Setelah itu oke. Jika semuanya sudah kita setting ke adapter 2 yaitu Kali Linux dan Debian-nya, kita langsung saja di sini start kedua OS tersebut. Oke, bentar, satu-satu. Oke, yang Kali Linux sudah running. Nah, kemudian kita running juga yang namanya Debian. Sebentar. Oke, yang Kali Linux dengan Debian sudah. Oke. Untuk yang Kali Linux kita masukkan dulu. Oke, yang Kali Linux kita udah masuk, kita tunggu yang untuk Debian. Nah, Debian udah masuk. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani, NIM saya 20 11102 44 2090. Di sini saya akan menjalankan bagian saya, yaitu melakukan konfigurasi IP address. Pertama kita ketikkan perintah IP address moderator. Nah, di sini akan muncul beberapa network interface dari Linux atau sistem operasi yang kita gunakan. Di sini network interface ketiga tidak memiliki IP address. Di sini saya akan melakukan konfigurasi pada network interface ketiga. Pertama, kita lakukan backup pada file interface terlebih dahulu. Kita ketikkan perintah cp etc, kemudian network slash interface, kemudian slash lagi etc network, kemudian interface to oke, dan kita enter. Sini file interfaces telah berhasil di backup menjadi interfaces.org untuk membedakannya. Kemudian kita akan mengkonfigurasi file interfaces. Di sini kita ketikkan perintah nano /etc, kemudian network dan /interfaces, kemudian kita enter. Nah, di sini adalah konfigurasi defaultnya. Karena kita ingin melakukan konfigurasi pada network interface ketiga, kita akan ubah sini menjadi IM0S8. Di sini kita ubah IM0S8. Di sini juga diubah menjadi static. Kemudian enter. Ini kita tambahkan alamat IP addressnya, masukkan 192.168.1.20. Nah, 20 ini merupakan simbol dari kelompok 2. Kemudian kita enter, kita menggunakan netnya yaitu 2.2.50.
password, kemudian enter, kemudian gateway, tambahkan 192.168.1.1, kemudian Ctrl O, enter, dan Ctrl X. Nah, setelah berhasil konfigurasi, kita lakukan restart jaringan dengan ketikan perintah systemctl start networking yang digunakan untuk merestart jaringan. Enter. Nah, di sini terjadi error. Kenapa? MP098. Nah, di sini saya melakukan kesalahan di bagian netmeshnya karena bukan 250 tapi 255. Enter 255. Nah, kemudian Ctrl O, enter, dan Ctrl X, kemudian kita reset jaringan kembali. Nah, setelah berhasil, kemudian kita klik perintah IP address, enter. Nah, di sini network interface ketiga telah memiliki IP address itu 192.168.1.20 dengan prefix 24. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Kurniawan dari Prodi Teknik Informatika NIM 2011102441015. Di sini saya akan menjelaskan perintah dari nomor 25 sampai 28 yang ada di PDF yang telah Bapak bagikan. Untuk yang pertama kita ke nomor 25 yaitu konfigurasi simpan file dengan Untuk ini sebelumnya itu kita konfigurasi ini ya, ini ya, bentar saya lihatkan dulu network interface. Nah, sebelum langkah 25 itu kita kan konfigurasi ini nih, alamat IP, netmask, dan gateway-nya. Itu kita tinggal Ctrl X saja untuk nge-save. Nah, sudah tersave, saya clear aja ya. Ini Ctrl X, oke. Terus selanjutnya itu kita disuruh restart dengan menggunakan perintah systemctl restart networking. Oke. Di sini fungsi systemctl restart ini untuk merestart konfigurasi settingan yang kita telah ubah tadi. Jadi dia untuk restart, jadi dia setting jaringan yang terbaru gitu. Dan untuk selanjutnya yaitu kita disuruh periksa untuk IP address-nya sudah diterapkan dengan benar atau belum. Oke, kita tinggal IP address. Nah, di sini kita bisa lihat ini udah ya IP address-nya BRD 192.255. Ini udah kelihatan. Oke. Dan terakhir yang itu kita ulangi perintah ini di Kali Linux. Nah, jadi perintah ini kita buat di Kali Linux juga. Oke, kita pindah ke Kali Linux. Di sini kita out dulu ya. Kita masuk ke terminal sebagai root langsung. Kita langsung ke root, terus jalanin perintah nano
manifest. Nah, di sini sudah kita setting, tinggal Ctrl X keluar sama, terus kita buat lagi, kita restart lagi menggunakan sistem CTL restart networking. Oke. Setelah itu kita cek address-nya. Oke, udah. Terus apa lagi? Oh iya, lupa, untuk bagian Kali Linux itu kita bedakan di addressnya ya. Tadi kan 192 di Debian tadi di 192.168.20. Di sini kita bedakan jadi 192.168.2. Jadi hilangkan 0 ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya pada Reza Pemudi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang network scanning and probing. Di sini saya akan men-scan atau mengetes IP yang dimiliki oleh Debian. Ya, di sini Kali Linux sebagai attacker, kemudian Debian itu sebagai target. Ya. Kemudian pertama kali untuk agar bisa saling terhubung satu sama lain, maka kita terlebih dahulu ping test IP. Pertama kita coba dari IP dari Debian dulu ya, di Kali Linux. Oke. Nah, di sini untuk IP dari Debian adalah 1.20. Kemudian kita enter. Nah, bisa. Jika sudah seperti ini, maka scanning bisa dilaksanakan ya. Bisa dilaksanakan. Kemudian tes yang kedua dari Debian, kita kemudian tes IP dari Kali Linux. Nah, ini untuk IP Kali Linux ini sudah disetting ya, sesuaikan dengan sesuaikan juga dengan yang di Linux, Kali Linux. Kita enter. Nah, ternyata bisa. Maka jika sudah keduanya bisa saling tes ping IP, maka sudah bisa dipastikan sudah bisa digunakan untuk scanning. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung scanning ya, scanning IP dari pertama dari IP Debian dulu ya. Kita scanning IP dari Debian dulu. Bersihkan. Kita scanning ya, scanning. Enter. Kita tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Nah, berarti di sini ya isi dari apa saja yang sudah dipakai, yang sudah terinstall ya. Contoh seperti ini, FTP, SSH, HTTP di sini yang bisa dipakai ya, bisa digunakan. Bahwasannya Nmap, bahwasannya scanning dengan Nmap di sini adalah berhasil. Kemudian yang kedua, kita men-scan kedua IP ya, dua IP sekaligus. Nmap, Nmap. Nah, di sini saya menggunakan IP .18 karena ini adalah IP dari desktop Windows ya, dari desktop Windows. Langsung enter. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwasannya kedua IP ini sudah bisa di-scan, bahwasannya keduanya bisa digunakan ya, bisa digunakan untuk scanning. Kemudian yang terakhir adalah scan IP Nmap dengan disertai dengan prefixnya ya. Oke. Kita terlebih dahulu clear dulu ya. Ini kita scan IP dari Debian ya, dari Debian. Kita enter. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah seperti ini ya, berarti clear ya, udah bisa. Nah, jika sudah seperti ini ya, berarti jelas ya semua. Dan di sini ada IP Linux, IP Kali Linux ini.
kemudian ini ada IP dari Windows, dan ini IP dari Debian ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana Syaputra dengan NIM 20 111 02 44 10 40. Pada bagian kali ini saya akan mempraktikkan dari mmap terhadap perintah Linux yang dihubungkan dengan IP dari Debian. Untuk yang pertama adalah nmap -a. Nah, sudah muncul. Nmap -a ini akan melakukan pemindaian terhadap port pada alamat IP yang ditentukan dan akan mencoba mendapatkan informasi detail tentang sistem yang terhubung. -a merupakan opsi yang memungkinkan nmap untuk melakukan pemindaian dengan menggunakan berbagai teknik, termasuk pemindaian port, pemindaian sistem operasi, dan identifikasi layanan yang berjalan pada port tertentu. Lalu selanjutnya kita akan mempraktikkan mmap -p dengan nomor port yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 21. mmap -p. Seperti ini. Bentar. Oke, sudah muncul port 21 dan ini adalah hasilnya. Perintah mmap -p dengan nomor port serta alamat IP-nya. Perintah ini akan melakukan pemindaian terhadap port tertentu pada alamat IP yang ditentukan. -p merupakan opsi, -p ini atau portnya adalah opsi yang memungkinkan mmap untuk melakukan pemindaian hanya pada port yang ditentukan. Lalu kita lanjut pada langkah selanjutnya atau perintah selanjutnya, yaitu mmap -p alamat IP. -p. Nah, ini enter. Nah, ini hasilnya. Mirip seperti -a yang tadi, cuman yang ini lebih detail. Jadi mmap -p ini adalah sebuah perintah dari mmap yang akan melakukan pemindaian terhadap port pada alamat IP yang ditentukan dan akan menampilkan informasi yang lebih detail tentang hasil pemindaian. -p merupakan opsi yang memungkinkan mmap untuk menampilkan output yang lebih verbose atau detail. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu mmap -on, nama file output dan nama alamat IP. Nah, ini sebelumnya sudah saya lakukan, jadi sudah saya hapus dulu. Result new nmap Debian. Kita enter. Nah, hasil sudah muncul karena kita membuat file baru. Coba kita ls. Nah, file baru yang kita buat sudah muncul nih. Result new Debian. Result new Debian. Jadi nmap -on dengan file output dan nama alamat IP-nya ini adalah perintah yang akan melakukan pemindaian terhadap port pada alamat IP yang ditentukan dan akan menyimpan hasil output dalam sebuah file dengan nama yang ditentukan. On merupakan opsi yang memungkinkan mmap untuk menyimpan output dalam format tertentu. Dalam hal ini, output akan disimpan dalam format normal. Lalu kita lanjut pada perintah yang terakhir, yaitu mmap -sn -sn dan alamat IP. Kita enter. Nah, ini ada hasilnya. Jadi mmap -sn dengan alamat IP-nya ini adalah perintah yang akan melakukan pemindaian untuk menguji ketersediaan host pada alamat IP yang ditentukan tanpa melakukan pemindaian port. -sn merupakan opsi yang memungkinkan mmap untuk melakukan pemindaian host dengan menggunakan teknik ping scan. Ya, sekian.